Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini, di Minggu Rogate, diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 29, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 14, akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam horas untuk kita semua. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, artinya berdoa. Berdoa itu adalah komunikasi, berbincang-bincang ya kepada Allah, memohon, meminta, berseru kepadanya di dalam doa dan di dalam nama Yesus Kristus tentu saja. Nah, disinilah doa itu adalah alat komunikasi bagi kita kepada Tuhan. Di dalam iman kita memohon, kita berseru kepada Tuhan, kita mendoakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta kepada Dia. Nah, dalam hal ini di Minggu Rogate ini berdoa untuk kesejahteraan bersama umat Israel diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan mengendaki saudaraku hidup yang sejahtera, nyaman, aman, terkendali, tidak ada pertengkaran, tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada antara yang satu dengan yang lain saling intip-mengintip. Pokoknya semua sejahtera. Itu sebabnya umat Israel dan juga kita umat Allah saat ini diperintahkan untuk berdoa, mendoakan negara kita, bangsa kita, pemerintahan kita, dari presiden, wakil presiden sampai menteri, sampai ke tingkat bawah, bahkan sampai RT RW sekalipun. Kita harus doakan itu supaya kehidupan kita nyaman, aman, terkendali, dan Tuhan menganugerahkan kesejahteraan itu, kedamaian itu, keharmonisan itu kepada kita, sehingga kita bisa dengan nyaman dan dengan tentram bisa melakukan aktivitas kita. Jadi dimanapun kita berada beraktivitas, saudaraku, bekerja, beraktivitas di ladang, di kantor, di jalan, atau dimanapun, kalau kita selalu tetap berdoa kepada Tuhan,
sehingga rasa nyaman itu, keamanan itu benar-benar dianugerahkan Tuhan. Jadi jangan kita merasa kalau kita pergi ke suatu daerah kemudian kita aman-aman saja di sana. Jangan kita mengira bahwa itu adalah karena kehadiran kita. Tidak. Emangnya kita ini siapa? Tidak ada. Oleh karena itu kalau kita nyaman pergi ke suatu daerah, pergi suatu kota, kemudian atau ke tetangga kita semua nyaman, aman, itu adalah karena Tuhan mengaruniakan kedamaian, kesejahteraan itu kepada kita. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan? Karena rancangan Dia adalah rancangan kebaikan. Di ayat 13, sebab 2 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan selalu tetap merencanakan, merancang hal-hal yang baik, damai sejahtera kepada kita. Karena Tuhan menghendaki kita nyaman, kita aman, beraktivitas, bekerja, mencari mata pencaharian dimanapun kita berada, saudaraku. Oleh karena itu, marilah kita dengan iman yang teguh dan juga dengan kepatuhan kepada Allah mendoakan bangsa, negara kita, kota atau wilayah atau RT, RW di mana kita tinggal, sehingga kita ini benar-benar bisa hidup dengan penuh sukacita. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, ini juga adalah kepastian bahwa kita tidak perlu ragu-ragu berdoa. Kita tidak perlu merasa khawatir, merasa gelisah. Jangan hatimu itu ragu. Apakah Tuhan itu mendengarkan doa kita atau tidak? Pasti akan didengar. Karena firman-Nya sendiri kok yang berjanji. Allah sendiri yang berjanji melalui firman-Nya bahwa Dia akan mendengarkan seruan kita. Dan itu diingatkan oleh Tuhan. Tidak perlu mendengarkan nabi-nabi palsu atau tukang tenun, juru-juru tenungmu. Kata Tuhan di sini, jangan dengarkan, karena aku tidak pernah menyuruh, mengutus mereka, kata Tuhan. Karena apa? Mereka berkata-kata, mereka bernubuat, mereka meramalkan ini dan itu, tapi semua itu omong kosong. Karena apa yang mereka katakan itu adalah demi perutnya sendiri, supaya mereka mendapat bayaran. Oleh karena itu, saudaraku, Yeremia dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat Israel pada waktu itu, supaya mereka benar-benar yakin dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan memiliki rancangan yang baik kepada kita. Dan Dia, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Itu kata firman Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu tetap menunggu kita, mencari Dia di dalam doa, di dalam iman, sehingga saudaraku, Dia membuka pintu untuk kita ketika kita mengetuk. Dia membuka pintu ketika kita mencari, kita menemukan, ketika kita meminta, maka akan diberikan kepada kita. Dan itu juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus di Injil Matius. Maka jangan pernah kita malas berdoa untuk kesejahteraan bangsa kita, negara kita, pemerintahan kita. Kalau pemerintahan kita aman-aman, aparat keamanan bertindak dengan tegas untuk menindak para penjahat, orang-orang yang tidak baik. Dan kita mendoakan supaya aparat keamanan kita ini juga berlaku adil, jujur, dan tegas, sehingga kita nyaman dimanapun kita berada. Nah, disinilah saya pikir kita ini penuh dengan sukacita, karena ada Tuhan yang mengaruniakan kedamaian itu kepada kita. Jadi di Minggu Rogate ini, mari kita diajak, jangan malas kita berdoa. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Karena kesejahteraan kota di mana kita berada itu adalah juga kesejahteraan kita. Kita bisa menikmati hidup ini. Tetapi kalau kota atau negara kita kocar-kacir, ada perang saudara, ada pertikaian di sana sini, apa yang terjadi? Kita tidak bisa bebas. Jangankan bekerja, keluar rumah saja mungkin kita tidak berani. Karena di jalan sana sudah mengintai musuh-musuh kita yang mau menghabisi kita. Jadi tidak ada gunanya pertikaian itu. Karena itu justru membuat kita sengsara. Tuhan mau Dia menciptakan dunia ini, menciptakan manusia supaya semua hidup damai. Apapun tugas pekerjaan kita setiap hari, kita nyaman melakukannya. Inilah seruan Allah kepada kita supaya kita mau berdoa sebagaimana minggu kita, Minggu Rogate. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di Minggu Rogate ini untuk berdoa kepada kota di mana kami tinggal. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kami juga. Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang baik untuk kami. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang jahat. Oleh karena itu ajar bimbing kami Tuhan untuk hidup berdoa dimanapun kami berada, kepada pemerintah kami dari presiden sampai RT RW, supaya kami hidup dengan damai sejahtera. Berkati umat-Mu dimanapun mereka beraktivitas hari ini. Dan besok dan 1 minggu ke depan, biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan, kesembuhan kepada yang sakit, dan juga penghiburan kepada yang berduka, kekuatan kepada yang lemah, dan yang berkebutuhan khusus. Sertailah kami Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini, sempurnakanlah ini dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ingat selalu untuk selalu tetap berdoa dan syukurilah hari ini. Esok akan lebih baik lagi. Selamat beraktivitas hari ini dan juga besok dan 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.